Penampilan orang tua dulu, tapi tidak kalah saing dengan anak orang now. Kakak Alex Tethol, luar biasa Kakak Alex. Mari saya undang temani saya di sini. Kalau saya berdua dengan Kakak Lami nanti tidak nyaman. Harus ada yang satu lagi tambah biar bertiga kita ramai bicara literasi. Bapak Ibu sekalian, sudah ada di sini kedua narasumber kita. Seharusnya ada 4, tapi karena ini panitia kayaknya pelit amat, kok cuma 3 yang posisinya di depan. Harusnya berempat biar rame. Tapi ya sudahlah, kita bertiga dulu berbagi. Kakak berdua dengan saya, cukup tidak ya? Kakak berdua dengan saya, bisa ya? Bisa. Kita kurang lebih 20 menit waktu yang diberikan oleh panitia untuk presentasi dari penyampaian materi dari kakak berdua berkaitan dengan kiat-kiat literasi yang sudah kakak berdua laksanakan selama ini. Tak kenal maka tak sayang, tadi saya sudah singgung, tapi kita perlu mendalami kakak Lami dengan kakak Alex ini seperti apa. Kakak operator surat? Tidak ya? Oh iya, kalau gitu saya baca saja ya CV-nya ini. Kakak kedua narasumber ini kakak Lami, nama lengkapnya tidak ada ya? Lami doang ya? Lami Gonsiba, kalau kita singkatnya Lade, begitu ya kan? Anak-anak sekarang kan sudah ada nama-namanya keren-keren kan? Oke, kakak Lami. Kakak Lami lahir di Menyembo 20 Mei 1991. Wow, umur berapa sekarang? Ya, sudah berkeluarga kan? Di sini ada yang masih hujan? Maaf ya, kakak Lami, jangan tegang, santai. Kakak Lami ini aja gimana kakak Lami cari teman literasi sebanyak-banyaknya. Baik, kakak Lami lahir tahun 91, alamatnya di Kampung Masiepi. Kakak Lami, Masiepi ini di mana? Distrik mana nih? Di belakang kantor gubernur. Ada yang tahu belakang kantor gubernur Provinsi Papua Barat. Kita naik dari Marampa sampai mau dekat dengan kantor penanaman modal ya, kalau tidak salah ya, di situ Kampung Masiepi tepatnya. Kampung paling atas di gunung, sebelum kampung ke KTU. KTU atau KTU ya? KTU. Oke. Jabatan kakak Lami sebagai ketua komunitas suka membaca Papua. Pendidikan terakhirnya ada 3 pariwisata. Kok kakak Lami pariwisata di jalan literasi? Nyambung ya kak? Oke. Ada yang butuh nomor kontak, nomor handphone kakak Lami? Nah, kakak Lami kalau ada yang minta nih berarti kakak Lami sudah harus siap-siap. Tidak boleh jomblo terus. Oke, itu sekilas tentang kakak Lami. Yang selanjutnya, ini Bapak Teto pendiam-diam. Kakak Lami izin bisa kasih mic untuk Bapak Teto. Terima kasih. Ini nama lengkapnya tadi saya sapa dengan Alex. Ya tidak apa-apa ya Bapak. Nama kakaknya nama lengkap Florentinus Alexander Tethol. Wow. Nama panggilannya Alex Tethol. Berarti Bapak tidak keberatan kita tadi sapa dengan nama Alex. Tempat tanggal lahir Kaimana 23 Februari 1976. Bapak Tethol ini orang asli mana nih? Tapi Bapak lahir di Kaimana, berarti lahir besar Papua. Oh, apa Kelapa? Itu kelahiran? Kelahir Papua. Oh, saya baru tahu kakak, luar biasa. Kelahir Papua. Biasanya tuh lahir besar Papua. Oh, tapi warnanya Kelapa. Tembak langsung dari Sabang, dari K sampai ke Kaimana. Oh, keren. Kakak tidak lewat Sorong dulu ke Kaimana kan? Luar biasa. Baik, kakak lahir di Kaimana 23 Februari 1976. Oh, masih ada? Masih ada? Namanya Kelapa, Ketela, Kelani. Apa tuh? Wow, luar biasa. Kita mau baca istilah-istilah baru. Ini sudah tadi saya bilang penampilannya all, tapi jiwanya wow, muda banget. Baik kakak. Oke, kakak punya pengalaman kerjanya ini sudah kak. Saya baca satu-satu nanti kita punya waktu berbuat. Tapi intinya terakhir saat ini kakak Alex Tethol ini ya yang setahu saya kakak
jurnalis. Beliau sering saya lihat melakukan kegiatan-kegiatan literasi sambil bergandengan tangan dengan mitra ya. Mitranya di sini Bapak Saverius Kamiobon kalau tidak salah ya. Beliau sendiri anggota DPR. Ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada kesempatan ini kami mau menghadirkan Bapak Saverius Kamiobon biar beliau bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan literasi ini seperti apa dari segi legislasi. Tapi karena beliau berhalangan hadir, beliau mempercayakan ke Kakak Alex Tenol untuk nanti Kakak Alex yang nanti akan menyampaikan apa alasan sampai Bapak Saverius hari ini tidak bisa sama-sama dengan kita. Oke Bapak Ibu, mungkin waktu yang pertama ini kita beri kesempatan untuk Kakak Lameng duluan ini menyampaikan apa yang sudah Kakak buat selama ini. Mungkin di awal acara tadi Bapak Ibu ada yang sempat mengikuti, kita sudah membuat memutar beberapa video-video pendek terkait testimoni kegiatan literasi yang selama ini sudah berjalan di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Kakak Lameng, waktunya kurang lebih 10 menit lebih sedikit juga tidak apa-apa. Silakan Kakak Lameng. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya mau protes berwaktu, tapi karena sudah diarahkan oleh moderator seperti itu, jadi ya kita ikuti saja. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya izin berdiri ya. Baik, yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Papua Barat, yang saya hormati teman-teman para pegiat literasi dan juga Bapak Ibu dari Perpustakaan Kabupaten Banyuwangi, Pak Dwi, dan juga para peserta sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Itu pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga di saat kesempatan yang berbahagia ini kita boleh berada di sini untuk mengikuti satu kegiatan yang sangat istimewa bagi kita, yaitu gerakan literasi workshop kegiatan literasi daerah ya. Ya baik, kita berdiri dulu, lihat dulu. Ini masih digaji semua jadi. Kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu bilang pagi kan 3 kali salam literasi. Ya baik. Pagi, salam literasi. Aku ulang ya, kurang kompak. Baik, 1, 2, 3. Selamat pagi, salam literasi. Ya baik, silakan kembali. Kita semua dulu. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja. Materi juga mungkin saya sudah siapkan di PowerPoint. Nanti sebentar lagi akan ditampilkan oleh operator slide. Ya, mungkin saya cerita sedikit terkait dengan perjalanan saya di gerakan literasi. Sebenarnya eksistensi saya di gerakan literasi sudah mulai sejak saya masih SMP ya. SMP saya sudah melakukan literasi itu. Dimana waktu itu saya sekolah, kemudian saya mengamati situasi dan kondisi di tempat di mana saya tinggal. Itu adik-adik saya, ketika mereka pulang sekolah itu bawa buku, kemudian mereka tidak fokus untuk belajar, tapi selalu bermain. Lalu kemudian muncul inisiatif untuk kemudian saya mendorong adik-adik ini untuk setiap sore saya ajak mereka. Aktivitas saya lakukan sejak saya SMP kelas 1 ya, SMP kelas 1 sampai SMA kelas 1 itu aktivitas saya masih lakukan. Sampai dengan pernah saya bikin para di atas pohon, kemudian di Indonesia punya adik-adik semua dan saya ajak mereka di atas pohon. Puji Tuhan dari beberapa yang saya ajar itu ada yang sekarang jadi guru, kemudian ada yang sudah jadi pegawai di Provinsi Papua Barat, kemudian di Kabupaten Gunung Nafas. Ya itu mungkin penjelasan saya sedikit terkait dengan perjalanan saya di gerakan literasi ya. Nanti sampai pada tahun 2013, waktu itu saya masih dipercayakan sebagai aktivis, salah satu aktivis di Manokwari ya. Jadi saya posisi waktu itu sebagai ketua cabang gerakan mahasiswa nasional Indonesia di Manokwari. Jadi fokus saya waktu itu hanya lebih kepada sering membangun diskusi dengan teman-teman mahasiswa saja. Lalu dengan seiring berjalannya waktu, tahun 2015 saya menyadari bahwa kalau hanya kita menghabiskan waktu dengan mahasiswa untuk diskusi, lalu kemudian dengan aktivitas tambahan yang kita lakukan juga kan percuma. Lalu kemudian muncul inisiatif untuk masuk ke kampung-kampung saya mengajar.
Jadi waktu itu memang masih sporadis ya. Kemudian disitulah saya juga berkenalan dengan yang namanya komunitas suka membaca. Dan kemudian didirikan oleh abang saya, David Pasaribu dengan kawan-kawan. Ya, jadi fokus mereka waktu itu lebih kepada ya menulis, kemudian juga setiap sore mereka ada membaca buku di sekretariat. Nah, nanti dengan seiring berjalannya waktu, sampai tahun 2017 saya dipercayakan sebagai ketua komunitas suka membaca Morowali. Nah waktu itu ya, jadi sempat bagi-bagi buku sampai di Morowali Selatan, Pegat. Saya kalau ke Pegat itu biasa dengan orang-orang yang naik saja. Ya, untuk pergi bagi buku sampai di Surorei, kemudian sampai di Mojobo, ya sampai di Stikagi, saya ke atas. Nah, lalu saya mengamati proses perjalanan baik saya dalam mendistribusi buku sama-sama dengan teman-teman saya lihat kalau hanya bagi-bagi buku saja tidak bisa. Karena kalau mereka Papua ini kita hanya kasih buku taruh kepada mereka dan tentu mereka baca. Lalu kemudian muncul sebuah ide baru, yaitu saya ingin mendirikan rumah baca. Jadi pada tahun 2019 saya mendirikan rumah baca. Rumah baca yang pertama saya dirikan di Kampung Sepi. Nah, dan itu puji Tuhan, Guru Moner datang. Ini beliau selaku senior saya di Gerakan Literasi ya, ada Leo Basir, ya itu orang-orang yang memang sudah di awal duluan masuk di dunia literasi dari saya. Ya, artinya mereka punya komunitas saya sendiri baru bergabung tahun 2017, saya bergabung komunitas suka membaca. Jadi memang dari masih itulah kemudian kita lahirkan rumah membaca di setiap kabupaten kota. Jadi kemudian dari Mas Evi kita mendirikan di Kampung Premi. Jadi waktu itu fokus kami hanya lebih kepada kampung-kampung saja. Karena melihat situasi pendidikan ya, seperti ini, mohon maaf kita tidak menjustifikasi ya, tapi fakta membuktikan bahwa banyak anak-anak kita yang tahu membaca, menulis, ya, bahkan ada yang masih eja, padahal sudah kelas 6, sudah kelas 5, tapi ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Lalu kemudian saya dengan beberapa teman-teman kita bersama-sama untuk kemudian mau mendirikan setiap membaca. Jadi membaca kami dirikan di Kabupaten Morowali, kemudian di Morowali Selatan, di Kabupaten Vega, di Kabupaten Tamrau. Nah ini seperti saya, waktu ini kawal ke Tamrau sana. Kemudian kita mendirikan satu di Nufor, ya, termasuk Kabupaten Sorong. Ya. Ada beberapa titik yang kemudian kami dorong membaca. Kemudian kita bisa sangat tambah kita menjalankan. Ya mungkin seperti itu perjalanan saya dari awal ya. Terjun ke dunia literasi. Saya pikir secara teori kan pasti kita akan baca ya dewasa ini sekitar 10 sampai 15 tahun yang belakangan ini kita sering mendengarkan orang bicara tentang gerakan literasi, baik itu dalam bentuk literasi buku, literasi media, literasi dalam konteks audiovisual, bahkan dalam hal literasi baca dan seterusnya. Ayo. Ya, sebelum kita melangkah jauh tentang literasi, saya pikir kita juga harus artinya dulu. Secara etimologi, saya pikir ini ada di Google dan kita bisa baca. Ini hanya saya paparkan saja. Secara etimologi literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi memang sangat berhubungan erat dengan aktivitas membaca dan menulis jika dipandang dalam perspektif yang agak jadul ya. Tetapi literasi berevolusi sesuai dengan tatanan zaman. Literasi lebih daripada sekedar membaca atau menulis. Dengan adanya perkembangan dan tatanan zaman seperti saat sekarang ini, literasi tentu berhubungan langsung dengan semua aspek kemampuan atau potensi yang ada pada manusia, baik dalam aspek kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau kita bicara yang dimana kan berhubungan dengan teori yang disampaikan oleh seorang neurolog yang terkait dengan teori taksonomi. Taksonomi kan berhubungan dengan ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik lagi. Ya, definisi literasi ini sebenarnya banyak ya. Saya ambil ini, definisi literasi menurut Education Development Center yang menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis, namun lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya dengan pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Lanjut, bentuk paling dasar dari literasi memang berkaitan dengan literasi menulis atau membaca, tetapi secara umum literasi adalah mengkonsumsi kebudayaan dan memproduksi kebudayaan. Nah, ini terkadang
kita melihat literasi dalam literasi yang saya sampaikan bahwa secara jadul kita melihatnya lebih kepada membaca dan menulis, tapi esensi daripada literasi sesungguhnya itu terletak pada kita mengkonsumsi kebudayaan, tapi kita memproduksi kebudayaan. Ya. Dan itu adalah inti utama dari literasi sebetulnya. Tetapi ada satu hal lagi yang lebih dari itu adalah mengasah budi pekerti atau lebih dikenal cultural refinement atau penghalusan budi pekerti. Yang dimaksudkan dengan penghalusan budi pekerti bukan berarti setiap orang bertindak sesuai dengan moral. Bukan itu yang dimaksud. Yang utama adalah menumbuhkan kepekaan pribadi karena dunia sekitar punya sikap sendiri, itu yang sebetulnya dikejar oleh konsep literasi. Saya pikir ya, terkadang kita terjebak menerjemahkan literasi dalam perspektif yang sempit. Ya, padahal literasi itu kan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menumbuhkan kepekaan diri terhadap dunia luar, tapi juga diri kita melalui bacaan, melalui mungkin pertontonan TV atau segala macam ya. Itu yang paling mendasar. Ya. Lanjut. Pada abad 15 sampai dengan 15 ada 3 faktor utama yang melatar-belakangi atau menjadi prasyarat literasi di Eropa, yaitu jaringan korespondensi, yaitu melalui surat kunjungan, surat kabar. Kemudian lahirnya revolusi teknik percetakan pada abad ke-14 oleh seorang Gutenberg. Ya. Kemudian yang berikut kolonialisme awal di Eropa dan Amerika Latin. Ya. Kemudian sumber daya manusia SDM ya ini kita bicara dalam konteks literasi di Indonesia ya. Posisi Indonesia hari ini sumber daya manusia SDM yang mumpuni sangat diperlukan dengan Indonesia Emas pada tahun 2045. Ada 3 aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan SDM yang mumpuni, yaitu literasi dasar, karakter, dan kompetensi. Persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development ya, pada tahun 2019. Indonesia menempati tingkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita juga Bapak. Bukan hanya itu juga menuju UNESCO tidak, tingkat baca kita kan 0,001%. Ya, jadi dilakukan sebuah riset itu dari 1.000 orang yang baca buku hanya dari 1.000 hanya satu orang saja yang giat membaca. Ini tentu menjadi sebuah problem bagi kita. Itu kita bicara dalam secara holistiknya Indonesia. Belum kita kembali di Papua, posisi kita hari di Papua. Ya. Lagi. Untuk menjawab masalah literasi di Indonesia, pemerintah telah berupaya membuat peta jalan pemberdayaan literasi nasional. Terdapat beberapa ruang lingkup yang disasar, yakni pemberdayaan literasi keluarga, pemberdayaan literasi sekolah, pemberdayaan literasi perguruan tinggi, dan pemberdayaan literasi masyarakat. Literasi memiliki posisi yang sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Perkembangan literasi di Papua Barat sejatinya sudah dimulai sejak Bang Sendi tiba di tanah Papua, yaitu tepatnya di Pulau Mansinau, Manokwari, Papua Barat sejak tahun 1895 ya. Perkembangan literasi tentu memperkuat posisi kita sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, untuk melihat masa depan Papua yang maju dan modern, tentu kita membutuhkan generasi yang cerdas dan terdidik, baik melalui pendidikan formal, non formal, dan informal ya. Saya jelaskan sedikit untuk kami di motor televisi bisa kami di Komunitas Suka Baca adalah cerdas untuk maju. Cerdas yang kami maksudkan adalah cerdas secara spiritual, cerdas secara kemampuan intelektual atau pengetahuan, kemudian cerdas secara emosional. Ini sangat penting. 3 hal ini menjadi aspek yang sangat terpenting bagi perkembangan kemajuan sumber daya manusia di Papua. Kemudian kita bicara soal pendidikan formal, informal, dan non formal. Kondisi hari ini di Papua kita lebih terjebak dengan melihat pendidikan itu dari sisi formalnya saja. Baik dalam aspek kebiayaan, regulasi, lebih banyak kita muatannya lebih kepada pendidikan formal. Padahal pendidikan ini kan ibarat saya dulu, jika saya karena itu akan berimplikasi pada eksistensi sebuah bangsa. Begitu pula dengan pendidikan hari ini. Kalau fokus kita hanya lebih kepada pendidikan formal, bagi saya itu sangat membahayakan kita. Itu sangat membahayakan kita. Oleh karena itu, menurut siapa namanya ini, Winuro ya, dia membagikan pendidikan dan pendidikan. Ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Ini perlu kita perhatikan secara baik, sehingga kita tidak salah kaprah. Ketika kita bicara
bagian dari pendidikan non formal. Ya, bagian dari pendidikan non formal yang seharusnya kita harus lihat secara baik, karena bagaimanapun ini sudah bicara pendidikan itu sudah termaktub dalam prolog Undang-Undang 45. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu masuk dalam program nasional. Yang seharusnya bicara soal pendidikan kita harus lihat secara utuh, tanpa mengotomi ini dan itu. Akhirnya saya lihat, saya tidak tahu tapi saya punya perspektif sendiri dengan gerakan literasi. Selama ini saya melihatnya seperti itu, bahwa kecenderungan kita melihat pendidikan itu identik dengan pendidikan formal saja, dan kita mengabaikan yang namanya pendidikan non formal dan informal. Pada akhirnya itu berimplikasi pada eksistensi kita hari ini. Ya. Contoh menarik hari ini, kita lihat situasi mana terjadi begal dan lain sebagainya, kita tidak bisa salahkan. Itu merupakan bukti bahwa sistem pendidikan kita gagal. Mohon maaf, saya tidak menjustifikasi, tetapi kita semua punya tanggung jawab untuk kemudian bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan yang ada di tanah Papua. Saya pernah menulis satu buku dan kesimpulan saya tentang sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan kita tanah Papua menjadi orang yang merasa pandai, bukan pandai merasa. Jadi ketika kita punya jabatan, kita punya gelar semakin tinggi, arogansi semakin timbul, arogansi semakin naik, kita egois dan merasa bahwa kita yang paling hebat dari semua. Padahal tidak, seharusnya semakin kita hebat dengan pengetahuan yang ada, harusnya kita berendah untuk melihat sama. Ini terjadi hari ini. Terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme itu karena produk pendidikan yang gagal hari ini. Dan mohon maaf, saya harus jujur menyampaikan itu bagi kita semua. Ya. Baik, lanjut. Literasi Papua Barat selalu berada di level yang terendah di Indonesia berdasarkan indeks aktivitas literasi Alibaca tahun 2019 ya, yaitu meliputi dimensi kecakapan provinsi, dimensi akses provinsi, dimensi alternatif provinsi, dan dimensi budaya provinsi. Ini menurut data di kemudian nanti silakan baca. Baik, lanjut. Berdasarkan fenomena menurunnya literasi di Papua Barat dan untuk mengatasi mereka merekomendasikan beberapa hal, yaitu perpustakaan kampung. Ya, perpustakaan kampung ini saya pikir penting ya, karena ini mungkin saya kalau kampung itu sudah ada atau belum, tapi saya pikir perpustakaan kampung itu sangat penting. Kenapa? Dengan hadirnya perpustakaan kampung tentu akan menjadi media untuk masyarakat, sehingga masyarakat mereka bisa mengakses informasinya cepat, pengetahuannya bisa cepat. Nah itu, makanya saya merekomendasikan teman-teman adalah perpustakaan kampung, terus kemudian rumah baca, taman baca di setiap tempat yang berpotensi. Bagi saya, dengan pengalaman yang ada kita bergerak di gerakan rumah baca, kami menemukan sebenarnya rumah baca itu sangat berpotensi besar untuk bagaimana kita bisa menjaga adik-adik kita atau anak-anak kita. Artinya anak-anak Papua yang tidak bisa dibiarkan secara liar seperti itu nanti bahaya. Mereka butuh wadah yang kemudian harus bisa merangkul mereka. Jadi konsep literasi kalau kita hanya datang dari buku sebentar lepas jalan, tidak bisa. Tidak akan bisa menjawab persoalan pendidikan yang hari ini terjadi di Papua. Maka konsep rekayasa sistem pendidikan di Papua itu sudah harus dilakukan. Salah satunya adalah rumah baca. Saya terinspirasi dari para saya di waktu itu mereka masuk di Nagoya. Itu para miskin mereka masuk. Itu menggunakan tenaga pengajar lokal. Saya punya mama tidak baca. Mohon maaf, dia tidak sekolah, tidak pernah sekolah, tapi bisa baca. Karena program kami di kampung namanya waktu itu musiknya mereka nama kegiatan mereka lakukan adalah BOAS. Ya, BOAS itu mereka menggunakan tenaga lokal, kepala atau misalkan majelis para hamba Tuhan yang mereka sudah terbaca itu tenaga mereka dipakai untuk kemudian mengajarkan kami punya mama-mama atau orang tua di kampung. Dan begitu semua terbaca, terutama bahasa lokal, karena kami di IPK Alkitab dalam bahasa Hatta dan Sunda itu sudah ada. Itu orang tua bisa baca. Dan saya pikir konsep rumah baca itu konsep yang salah satu konsep yang tepat, yang kemudian kita bisa pakai untuk memprotek generasi kita di bawah kita, sehingga terjadi loss generasi itu penting. Kita tidak bisa bertindak sebagai generasi yang egois terhadap generasi kita di bawah. Baik, lanjut. Nah, sekian, terima kasih. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kakak Lamek Doan Siwa, luar biasa kakak. Kata kuncinya kemampuan baca tulis itu menjadi fokus utama komunitas Suka Membaca Papua untuk mempersiapkan generasi yang cerdas dan terdidik. Fenomena menurunnya literasi di Papua Barat perlu diatasi dengan memperkuat perpustakaan di kampung,
mengadakan rumah baca, taman baca di setiap tempat yang berpotensi. Selanjutnya perpustakaan sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan SMA membutuhkan literasi. Dan terakhirnya perlu diadakan kampanye sadar literasi. Kita garis bawahi kampanye sadar literasi. Kita beri tepuk tangan untuk kampanye sadar literasi. Terima kasih Kakak Lamek. Ini bagian yang sudah kami pemerintah coba untuk laksanakan, melakukan kampanye literasi melalui kegiatan workshop pegiat literasi. Kakak Lamek, ini sebelum kita buka pertanyaan, kita kasih kesempatan lagi untuk Kakak Alex Tetol. Baru selanjutnya kita akan memberikan sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, baik yang ikut secara onsite maupun online, kami berikan kesempatan untuk sudah mulai dari sekarang mulai mencatat apa pertanyaan yang nanti akan disampaikan, sehingga ketika sesi tanya jawab nanti kita sudah bisa langsung menyampaikan. Saran kami pertanyaannya langsung to the point saja. Kepada siapa pertanyaan itu, dan selanjutnya mungkin memperkenalkan diri dan kepada siapa pertanyaan itu akan disampaikan. Narasumber yang berikut, Kakak Alex Tetol, kami silakan untuk menyampaikan kiat dan apa yang sudah Kakak kerjakan berkaitan dengan literasi. Silakan Kakak. Baik Bapak Ibu yang di ruangan, Bapak Ibu di ruangan yang terhormat Pak Bradian Diksi, Pak Bradian dari ibunya, dan Bapak Ibu para pemimpin yang juga sementara di online. Kenalkan saya jurnalis sudah lebih 20 tahun menghabiskan masa muda di dunia jurnalisme. Ya, berdasarkan hampir 15 tahun ini di Metro TV. Lalu kami ada setelah 2017 hari operasi yang tahun saya bertugas di sini November 2015 menjelang pemilu beberapa bulan sebelum pemilu 2017 ya, dan dengan beberapa kawan membuat media online operasi di sini. Di 2019 sempat di Sorong itu dengan adik-adik dari MOI, MOI satu tadi dan juga operasi, dan ketika 2020 situasi COVID kami kurang banyak di lapangan, membatasi juga, akhirnya selenggarakan ini workshop kecil, latihan kecil dengan para muda belajar saya mahasiswa pemuda itu jurnalisme pewarta. Sebelum lanjut saya klarifikasi dulu karena baru tadi pagi komunikasi kami sudah 2 hari sebenarnya untuk Pak Safri agar Bapak Safrius Amihun anggota DPRD Papua Barat di Komisi 5 membawa materi di sini, tapi karena bertepatan kegiatan beliau dia ikut ikut bantu saudara bapak yang lain di kegiatan PKB DKI Papua. Selanjutnya ikut jadi ketua tim untuk Kesparani Katolik Nasional itu di Jakarta, sehingga beliau delegasikan ke saya. Tadi pagi beberapa item beliau sampaikan di sini. Jadi klarifikasi saya dalam posisi ini agar tidak menyalahi aturan demokrasi, saya bukan mewakili kapasitas anggota DPR begitu, tapi sebagai partner untuk penyelenggaraan beberapa kegiatan kami berkaitan dengan literasi. Pada mulanya beliau mendukung apa yang kami kerjakan dan mendekatkan pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh kita, pemimpin-pemimpin kita ke mama-mama, sebenarnya mama-mama yang baik. Salah satunya Ibu mengajar dengan Pak Tra, Ibu
saya grouping dulu ya, apa yang mau sampaikan. Pertama dari Bapak Dewan, arahan beliau. Yang kedua dari apa yang kami kerjakan saat ini ya. Nah, pertama dari Bapak Dewan dulu. Ini penting bahwa keberpihakan para pemimpin kita, ya, keberpihakan para pemimpin kita di pemerintahan, bukan hanya di pemerintah tapi juga di parlemen, di DPRD itu, ya. Kalau bicara keberpihakan ini kan sudah sering kita dengar tuh keberpihakan, tapi tidak mesti hanya di bibir saja. Harus ada tindakan nyata yang dilakukan. Gitu. Apa itu? Instrumen keberpihakan itu adalah program dan kegiatan pada tingkat pemerintahan. Mereka lah yang kemudian menyusun itu. Kalau kemudian gerakan apa kita punya aktivitas literasi ini bisa diberi ruang yang lebih banyak dalam program dan kegiatan yang diusulkan dan ditetapkan pada pemerintahan, kemudian ke parlemen itu, ke DPR itu adalah wujud keberpihakan yang bukan di bibir saja. Kalau cuma bicara keberpihakan, semua orang juga bicara. Begitu ya, kalau ini bilang, ya, butuh real, konkretnya apa? Instrumen keberpihakan, instrumen kebijakan, instrumen pemberdayaan itu adalah program dan kegiatan. Itu harus kita susun baik, baru masuk ke poin kedua, penganggaran daerah. Anggaran harus benar, harus serius gitu untuk bagian ini, karena sepengetahuan saya urusan wajib pemerintahan, urusan wajib pendidikan itu ada di salah satunya ada di OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Benar ya? Urusan wajib pendidikan, iya kan, Bapak? Itu ada di dinas ini. Selain dinas pendidikan atau dan pemuda olahraga, kearsipan dan perpustakaan. Tapi mesti bapak-bapak yang di perpustakaan, kearsipan terus terang kepada kami, gitu. Terus terang kepada kami, alokasi anggaran untuk kalian itu berapa sebenarnya? Karena ini urusan wajib pendidikan loh, ya. Urusan wajib pendidikan ini minimal 20% sesuai dengan regulasi pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Masuk ke otsus lebih besar lagi. Apakah ada alokasi yang cukup untuk kearsipan dan perpustakaan? Ya, kami minta nih, ya. Kami minta ini ada keterbukaan di bagian itu. Berapa sih sebenarnya alokasi anggaran? Ini juga pesanan dari Bapak Dewan sih. Mari kita buka sama-sama begitu. Sekarang ini kan bukan uang kios kok, bukan uang kios, uang negara, uang rakyat. Jadi kalau terbuka, no problem. Kalau lihat ada kurang-kurang, ada program yang ditolak misalnya, ya poin pertama ke poin kedua, auto anggaran juga tidak masuk ke institusi OPD ini, baik di provinsi maupun di kabupaten. Benar Bu ya? Kalau program ditolak, di delete gitu, otomatis tidak ada biaya, gitu kan? Bagian ini nanti akan kita diskusikan lebih jauh soal postur, ya, postur anggaran kita, khusus urusan wajib pendidikan. Berapa sih? Sudah memenuhi syarat kan? Sudah memenuhi prasyarat nasional kan? Prasyarat khusus kan? Persentase. Ya, nanti kita diskusi lebih jauh. Boleh ya, kita diskusikan lebih jauh ya bagian ini ya. Termasuk dengan Bapak Dewan sih pesannya ini supaya kita bermantap gitu. Dan berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, literasi, kalau kita eksklusif ini dari katanya saja sudah bertentangan tuh, berbeda. Nanti kalau
sosial, harus menjadi gerakan sosial. Kalau tadi dalam rancangannya ada disebut apa, gerakan nasional, kan? Gerakan nasional apa segala macam. Kami menyebutnya jadi gerakan sosial, jadi gerakan sosial, dan itu revolutif, sifatnya revolutif, harus cepat, keras, harus memulai, itu tidak bisa ditunda. Untuk memutus kondisi keterpurukan literasi, ada indeks literasi setiap tahun kita diumumkan itu. Kalau kita memulai secara berani, tidak memulai secara radikal, tidak akan jadi. Kita hanya akan terjebak kepada aktivitas 3 bulanan. Ingat 3 bulanan. Maksud saya, kalau dikomparasi dengan kawan-kawan mitra pembangunan yang lain, kerja 3 bulan untuk makan 1 tahun. Kita tidak mesti seperti itu. Gerakan literasi harus berjalan sepanjang tahun. Artinya tidak sekedar tidak hanya untuk anggaran yang nanti kita bikin program, bikin proyek 3 tahun dan 3 bulan, 9 bulannya nganggur. Perpustakaan berdebu, pojok-pojok baca berdebu, buku-buku tinggal dimakan tikus. Fakta. Ada tuh banyak begitu loh. 3 bulan saja rame-rame gitu. Sama seperti warung kopi, 3 bulan saja rame, selanjutnya sepi. Apakah gerakan literasi kita juga akan jadi seperti itu? Oleh karena sebuah anggaran ada untuk 3 bulan, dan 9 bulannya sepi. Itu yang kami maksud bahwa gerakan literasi ini harus menjadi gerakan sosial yang semua orang harus bangkit, semua orang harus terlibat, harus semua orang terlibat. Model-model pelibatannya bisa dilakukan. Banyak pola, metode-metode pelibatan setiap orang itu dalam gerakan sosial literasi. Kami coba, bukan bicara saja sih sebenarnya, kami sudah mencoba. Sekalipun ini yang hadir di sini ada adik-adik saya yang dari komunitas JW Nubar, jurnalis warga Nubar dalam 2 tahun belakangan. Kemudian kita ada dibantu pihak luar untuk mengadakan workshop jurnalis warga. Oke, bagiannya Mas Serius sudah. Saya mau masuk ke bagian kami yang selama ini kami kerjakan, literasi juga dengan pendekatan jurnalistik. Itu yang dimaksud dengan jurnalisme warga itu. Bahwa kemudian banyak warga, warga kita kaum muda, pelajar mahasiswa itu kemudian melakukan tugas-tugas jurnalis atau fungsi-fungsi jurnalisme, fungsi-fungsi jurnalistik juga di lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan sekolah, kuliah, itu memberitakan, menginformasikan dengan memanfaatkan media sosial digital yang ada, gitu. Bapak Ibu, bertepatan dengan waktu kita diskusi di ruangan ini 2 hari, tapi kemarin dan hari ini sore, kami ambil waktu sore saja, ya. Kami sedang menyelenggarakan workshop literasi digital di tempatnya di Rumah Sek di Kuala. Komunikasi kami dengan adik-adik PAM DKI dari Kuala antusias sekali ternyata, antusias, lebih 20 orang yang berkumpul kemarin sore. Sebentar lagi berlanjut literasi digital untuk memanfaatkan media sosial, platform media sosial organisasi maupun media sosial links punya pribadi. Kalau ada kesempatan yang mau mampir ke sana, ini undangan juga sih, undangan untuk ibu-ibu bapak-bapak yang mau mampir sore nanti di sana, bisa silakan dibuat.
Sherlock, nanti Ibu Martina ya, terus Tumasya yang Sherlock. Saya kira itu saja yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih subscriber, follower, like semua. Baik, kita berikan aplaus untuk Bapak Alex Tenol dan juga untuk Bapak Saverius Kamehun yang saat ini tidak bersama-sama dengan kita tapi masih sempat mengirimkan pesan untuk disampaikan dalam forum ini. Kata kuncinya yang saya tangkap tadi ya, Bapak Tenol itu berkaitan dengan literasi harus menjadi suatu gerakan sosial yang harus berjalan sepanjang tahun. Oke, luar biasa Bapak Tenol. Bapak Ibu sekalian, saat ini kegiatan ini ditayangkan langsung di channel YouTube-nya Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat. Jadi nanti kalau seandainya ada yang masih belum mengenal atau belum sempat mengikuti materi dengan baik, Bapak Ibu bisa mengikuti nanti di channel YouTube-nya. Nanti linknya akan dibagikan oleh panitia. Sehingga Bapak Ibu yang mengikuti secara onsite maupun secara online juga bisa mengikuti ini. Harapan kami jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya. Pada kesempatan ini juga kami juga mempromosikan akun sosial media kami Dinas Kearsipan Provinsi Papua Barat. Silakan mengikuti akun YouTube ya, media sosial kami. Semakin banyak pengikutnya maka kami perlu dari Dinas Kearsipan Provinsi Papua Barat akan semakin giat lagi untuk mempublikasikan semua kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan baik berkaitan dengan literasi, kearsipan maupun dengan berkaitan dengan perpustakaan. Jadi pada momen dan kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk nanti tolong mengikuti akun sosial, media sosial kami. Begitu juga momen ini Bapak Ibu semua kita akan gabungkan dalam WA Group. Kita sepakat ya, kita akan bergabung dalam WA Group. Grup ini kita bentuk sebagai media untuk komunikasi kita sesama pegiat literasi. Terus terang sampai saat ini kami belum punya media atau sarana untuk mengakomodir semua pegiat literasi yang ada. Jadi sebelum ini Bapak Ibu masih bekerja sendiri-sendiri. Jadi pada kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama membentuk satu forum. Untuk sementara Pak Yawan mohon izin, ini Bapak Yawan lebih tahu nih kalau kita membentuk forum resmi apakah kita perlu ada regulasi yang mengaturnya atau kita bisa membentuk dulu sampai kita berpikir ke depan nanti forum apa yang terbaik untuk kita mengamankan kita punya komunitas ini supaya kita mengikuti apa yang sudah